dengan logika yang make sense. Kalau logikanya make sense, maka kamu baru lanjut ke filter kedua. Jadi di video ini saya mau ini ada om-om, judul channelnya Hasan Askari ya. Judulnya Indonesia Surganya Para Penipu, Membedah Numerologi Med Counselor episode 9. Nah, menurut saya ini keren sih videonya di awal tuh ya, karena dia bilang itu ada tentang kebodohan tuh dari mana, dari masyarakat TikTok katanya ya, karena memang masyarakat TikTok ini gimana ya, kalau komentar itu kayaknya pada nggak beres gitu. Nah, terus di video-video di awalnya ada membahas golongan darah dan kepribadian. Nah, menurut aku sih ya memang katanya sih nggak ada hubungannya ya, tapi menurut aku pernah baca juga orang-orang dengan golongan darah A misalnya, ini kepribadiannya kayak gini, yang B begini, yang C begini. Kalau untuk soal fisik kayaknya sih ada ya, sama kayak om yang ini bilang, kalau untuk soal fisik kayaknya ada, tapi kalau untuk kepribadian kayaknya masih, dia ada sebut juga tadi, ada link-link dia buka itu nggak ada kayak gitu loh. Nah, jadi gitu. Terus dan itu juga yang bikin video dokter joget-joget gitu loh. Kok bisa sih dokter joget-joget gitu, pain juga. Terus ada tentang gangguan mental. Jadi ada orang tadi itu dia sebut itu macam-macam mental illness katanya, ada bipolar, PTSD, anxiety dan lain sebagainya. Dia ekspresikan wajah-wajahnya kayak gitu. Dan ada yang nanya, gimana ya caranya berhenti menyakitin diri? Seandainya aku menyakiti diri itu ada kepuasan sendiri. Nah, padahal yang ditanya ini kan bukan orang kesehatan ya, bukan orang medis, bukan psikolog kayak gitu, bukan hipnoterapis juga bukan kayak gitu. Jadi kalau ngasih solusi kayaknya kurang tepat deh. Nah, hanya di forum terbuka kayak gitu tentang hal yang menyakitkan kayak gitu, kayaknya salah juga gitu kan. Jadinya dia tuh malah gimana ya, malah bikin konten sesat nantinya. Nah, habis itu saya lanjut ke bagian numerologi. Main topik, ke topik utama. Oke, kita langsung aja ke yang paling membagongkan, karena ada anak di Unreal yang tanya ke aku, Mas, soal numerologi itu gimana? Bener nggak sih menurut Mas Hasan gimana? Jadi ada sepertinya member baru di grup Unreal, di grup WhatsApp, yang tanya soal numerologi, lalu dikirim link video. Ini Babe Haris ngomongin numerologi. Mari kita lihat gambarnya dari awalnya. Kalau orang yang nilai nama 11, ini dia mampu menyerap massa, dia mampu menginfluence people. Kalau dia memimpin, ini bertahan lama. Nah, itu yang nilai 11 atau yang kita sebut dengan master number. Nah, siapa tokohnya? Orang yang punya nilai master number itu Muhammad SAW. Ya, memang kalau dalam numerologi itu ada yang namanya master number ya. Kalau master number itu angka yang bagus kayak gitu. Nah, kalau menurut Babe Haris yang di dalam videonya om ini, maaf ya, saya ambil videonya. Nah, itu dia contoh yang orang punya nama 11 itu ya Muhammad, Yesus itu 11. Gitu. Ini Babe Haris seorang pakar numerologi, tapi ini terlalu singkat. Aku lihat di konten-konten lainnya juga terlalu singkat-singkat. Aku ingin tahu logika di balik numerologi itu seperti apa. Numerologi ini ilmu yang baru buat aku. Cukup menarik bahwa angka kombinasi dari nama kita, contohnya Hasan, H itu huruf keberapa dalam abjad? H, J, K, L, H itu berarti huruf nah, dia itu ngitung konversi nama ya. A itu angka pertama berarti 1. Nah, ada numerologi Pitagoras itu konversi nama ke angka. 19 ditambah 19 ditambah A lagi 1 dan huruf N
14. Therefore, ketika ditambah-tambahkan itu, lalu angkanya ditambahkan lagi, membentuk angka berapa tuh? Antara angka ganjil atau angka master, yaitu 11. Kalau 11 dia punya kemampuan kepemimpinan yang sangat tinggi. Dia bisa menginfluence orang, kata Babe Haris ya, menginfluence orang. Nah, aku ingin tahu logikanya. Sebenarnya bukan kata Babe Haris juga sih. Ada beberapa literatur yang saya punya bukunya tentang numerologi ya. Nah, numerologi kemarin ikut kelasnya Coach Alka online, dan itu ada tuh nomor-nomor yang termasuk master number 11 dan 22 ya. Soal numerologi ini aku cari orang yang lebih expert di TikTok, dan karena di TikTok itu expertise diukur dari jumlah view atau seberapa tinggi likes-nya atau komennya. Mari kita lihat ke pakar expert numerologi Indonesia, Chris H. Chris H ini followersnya 89.300. Oke, ini berarti expert nih kalau di dunia pertiktokan. Dia ngomongin angka-angka, banyak konten-konten dia. Hari keempat hukum dan aturan, hari kelimanya nonton banyak-banyak semua nih, 40.000, 100.000, 200.000. Nah, yang tadi aku tonton 2,5 juta view. Jadi FYP nih, ini of course kalau di dunianya TikTok ya, di universe-nya TikTok, ini expert ini udah level S3 nih. Oke, so mari kita dengarkan konten. Kalau kalian lahir tanggal 5, 14, 23, kalian adalah seksual. Dia sebut kalau lahir tanggal 5, 14, 23 itu sexual people kan tadi katanya. Kayaknya saya tahu tuh ngambil dari mana, nyuntek dari mana. Itu kalau nggak salah yang ngambil dari channelnya GG33, GG33 ya. Itu memang dia bahas numerologi total ya, dengan astrologinya ya. Dia bahas banyak itu tentang numerologi yang beberapa mungkin berbeda dengan numerologi versi orang Indonesia sendiri ya. Ada beberapa, misalnya 4 itu orang kerja dengan hukum, 3 itu kriminal atau orang pandai ngomong kayak gitu di GG33. Itu live pad. Dia ngajak kita untuk hitung live pad. Live pad ini dari tanggal lahir. Nah, dia ngitung live padnya. 2024, kalian juga ditangkanya 5, ditambah 1 Januari, ditambah 2, ditambah 0, ditambah 2, ditambah 4, which is adalah 14. 14 ini kita tujuh lagi 1 plus 4, which is 5. So dalam begitu life pad-nya adalah 5. Orang-orang yang lahir adalah 5, 14, 23 atau life pad 5 ini cenderung lebih cantik atau cakep nih. Katanya orang-orang yang lahir di tanggal 5, 14, 23 itu cenderung cakep atau punya LP 5. Saya LP-nya 5 tapi enggak juga cakep-cakep amat. So kenapa nggak coba jadi model? Kenapa nggak coba jadi model? Badanku kayak gini jadi model gimana ceritanya? Pelawak iya. Nah, itu juga angka yang terbuka. Kalian lihat bentuk 5 di situ, kebuka atasnya, kebuka bawahnya. 5 juga bisa mengindikasikan kalau ini adalah orang-orang yang cenderung open minded. Orang-orang yang tanggal 5, hari ini lagi tanggal 5, kayaknya lagi cari partner buat tumbuh bareng ya sih. Kalau kalian lahir tanggal 5, Nggak bisa kan? Iklan. Respawning drone, please. Yes. Ya itulah kekacauan informasi tentang numerologi ya. Orang-orang kadang seenaknya kasih tahu, oh angka ini begini, angka ini begitu, tanpa memahami esensi dari numerologi itu sendiri ya. Karena saya punya bukunya numerologi esensial tuh. Jadi kadang jatuhnya orang tuh nebak-nebak kayak gini loh. Oh lu tanggal 1 jadi begini, tanggal 2 jadi begini, tanggal 3 harusnya begini hidupnya kayak gitu, tanpa memahami esensinya sendiri gitu loh. Esensi dari numerologi. Anyway, lanjutkan kontennya ya.
So, menurut Dan Chris, kalau kalian tanggal 5, antara 5 life path-nya ke 5, itu kalian punya kecenderungan untuk good looking, ganteng atau cantik. Dan kalian juga punya, apa sih tadi klaim keduanya? Kelima ini cenderung Cenderung cantik atau cakep. Good looking. So, kenapa nggak jadi model? So, kenapa kamu nggak jadi model? Mari kita hitung life path-nya KKI. KKI tanggal lahir. Ini sudah disiapin videonya, dia sudah milih 5. kenapa dia milih KKI gitu. Oh, Dia milih suatu kayaknya ya udah nggak cocok kayak gitu dengan numerologi. ya pantesan KKI kenapa dia cepat redup setelah viral. Harusnya dia Jadi model. Harusnya dia jadi model karena sesuai dengan life path-nya, jalan hidupnya. Gini ya, kalau menurut aku bukannya sesuatu itu harus plek-ketiplek mau memahami numerologi dibilang jadi model ya seperti yang dibilang om-om topi tadi tuh. Nggak seperti itu, karena angka 5 itu kan angka, nah ini lain lagi interpretasinya lagi ya, nanti bisa dicari aja ya angka 5 interpretasinya. Nah itu nggak bisa kita plek-ketiplek memahami jalan hidupnya orang harus jadi model, harus jadi ini, enggak. Tapi memang mungkin dia ada punya jiwa yang seperti mungkin seorang model, mungkin seperti itu. Atau dia sepertinya dia itu model tapi bukan model yang seperti ada di bayangan kepala kita, di dalam kepala kita. Bisa jadi dia mungkin model di mananya gitu, bukan model yang ada di kepala kita sendiri, bayangan modelnya. Mungkin bisa juga seperti itu. Tapi juga bukan berarti model dalam arti fisik seperti model gitu, enggak juga. Saya sendiri LP-nya 5, bukan model. Tapi ada suatu hal yang mirip, yaitu angka 5 itu tentang kebebasan ya. Nggak suka yang terlalu terikat dengan orang lain. Beda dengan mereka-mereka yang bisa terikat dengan aturan kayak gitu. Beda. Intinya ya nggak sama gitu loh. Kita lanjut dulu lihat videonya om ini. Sesuai dengan numerologi, kesian KKI salah jalan. Mudah-mudahan KKI terekspos sama Kayak saya jalan. konten ini sih supaya hidupnya tercerahkan. Nah, anyway, aku nggak kuat bermain-main ini. Kita to the point aja ya. Numerologi, aku nggak perlu mencari bukti saintifik apakah ada hubungan korelasi antara tanggal lahir dengan atau nama yang diangkakan dengan kesuksesan, dengan pilihan karir, dan dengan leadership ability seseorang. Itu aku nggak perlu cari. Kenapa nggak perlu cari? Karena dalam cara berpikir yang rasional, kamu nggak perlu semua kamu cari penelitiannya. Ada nggak sih hubungan antara ketika waktu kamu lahir, kamu dilahirkan dari sama ibumu tuh, kamu dilahirkan, nah waktu lahir ini kamu menghadap ke utara, selatan, barat, atau timur, dan apakah itu menentukan kepribadian? Nah, kalau ada orang yang bilang gitu, kamu nggak perlu nih cari bukti apakah ada korelasi antara kepribadian dengan direction saat dilahirkan, kepalanya menghadap kemana, ngulon, ngalor, ngidul, apakah itu nggak perlu kamu cari buktinya. Atau ada orang yang mengklaim bahwa yang mempengaruhi karakter seseorang adalah ditentukan waktu masa kecil, dia lebih suka tinggi-wingki, dipsi, lala, atau po, karena menyukai 4 karakter yang berbeda ini menentukan karakter yang berbeda-beda. Kalau suka tinggi-wingki berarti dia gini. Kalau suka dipsi, nah kamu nggak perlu tuh cari risetnya, kamu nggak perlu tuh cari jurnal penelitian soal karakter Teletubbies dengan kepribadian seseorang. Kenapa nggak perlu? Karena dalam berpikir yang benar, awali dengan logika yang make sense. Kalau logikanya make sense, maka kamu baru lanjut ke filter kedua, yaitu apakah ada buktinya, apakah ini sudah pernah diteliti, sudah pernah dilihat secara deduktif, dan memang ada hubungan antara klaimnya dengan yang dia sebut sebagai faktor variabel-variabelnya. Apakah karakter tinggi-wingki membuat seseorang menjadi perfeksionis dan dia mandiri dan dia agak egois sedikit? Apakah benar? Nggak perlu, karena secara logika aja udah nggak masuk gitu loh teman-teman. Sama. Katanya kan logikanya nggak masuk. Jadi waktu saya pertama kali belajar numerologi itu juga sebenarnya ada gapnya itu ya. Ada sesuatu yang hilang kayak gitu loh. Apa ya? Dari angka kok bisa jadi kepribadian kayak gitu loh.
Ternyata dasarnya itu tentang vibrasi ya. Setiap benda langit itu kan punya vibrasi ya. Pada waktu tertentu dan jam tertentu, pada hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, itu vibrasinya pasti beda-beda. Benda langit ketika berdekatan dengan benda langit lainnya pada waktu itu berbeda vibrasinya. Ketika sebuah benda langit jauh dengan benda langit lainnya, itu vibrasinya pasti berbeda ya. Bulan dekat dengan bumi, dengan bulan dengan jauh dengan bumi posisinya, itu juga vibrasinya berbeda kan. Kalau dekat ya jelas itu cairan di bumi naik kan. Setiap benda langit itu jelas mempengaruhi apapun yang ada di bumi. Nah, waktu saya belajar itu di numerologi itu ya, waktu orang lahir, jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya itu ya, itu komprehensif sampai satu angka. Jadi setiap waktu dimana si bayi lahir, dia itu pertama kali ke bumi, dia merekam vibrasi yang ada di sekitarnya, termasuk vibrasi benda langit itu sendiri. Setiap benda langit yang punya setiap benda langit itu bergetar, dan getarannya itu terekam ke bawah sadarnya si bayi. Itu menurut numerologi ya, karena menurut saya ini ya masuk akal aja kayak gitu kan. Karena memang benda langit apapun itu mempengaruhi bumi. Posisi planet Mars, posisi Venus, posisi Merkurius dalam konjungsi lurus itu kan jelas itu vibrasinya berbeda ketika mereka saling berjauhan, dan itu tentu berdampak dengan bumi juga yang ada di dalamnya, termasuk ketika bayi itu lahir. Itu sih logika awalnya. Logika awalnya itu. Nah, soal bukti-bukti ya, memang ada orang yang nggak cocok ya. Misalnya ya, aduh, orang lahirnya tanggal 1 jadi pemimpin, cocoknya jadi pemimpin ya. Memang ibu saya sendiri lahirnya tanggal 1, itu dia kepala sekolah kan, pemimpin tuh. Kok nggak memimpin kantor ya? Ya bukan harus pemimpin yang seperti itu, nggak juga. Kok nggak memimpin Indonesia ya? Nggak juga harus seperti itu. Memang memahami numerologi itu nggak harus plek-plek gitu ya, harus dengan kebijaksanaan. Istri saya sendiri itu kepala sekolah dan juga pemilik kedai, pemilik keselesan. Kok nggak lahir tanggal 1 tapi LP-nya 1 kayak gitu, dan malah tanggal lahirnya 7. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, bukan plek-plek dari angka itu sendiri. Karena dari angka sendiri tuh memang banyak yang bisa dilihat, diinterpretasikan dari situ ya. Tapi bukan artinya memahami per part gitu. Oh, tanggal ini begini, tanggal LP-nya nanti begini. Kan ada yang bertentangan tuh. Nah, itu juga nggak bisa kita langsung plek-plek kayak gitu. Harus dengan kebijaksanaan dalam memahaminya. Jadi menurut saya sih seperti itu logika awalnya dan interpretasinya. Nggak bisa, oh orangnya nanti kamu LP-nya misalnya bukan 1 tapi jadi pemimpin, nggak bisa. Ya belum tentu juga, tergantung dia mau berlatih apa enggak kan gitu. Sebenarnya angka-angka itu ya, itu potensi yang menurut saya, potensi dia bakalan jadi gimana itu potensi menurut saya. Kayak numerologi nggak masuk, apa hubungannya nama kita tiba-tiba diurutin dari alfabetnya? Berarti numerologi ini di Arab nggak works dong, karena Arab alfabetnya beda. Terus numerologinya gimana Arab? Beda dong angka-angkanya. Contoh nih. Nah, dia sendiri bilang kan numerologi di Arab tuh beda. Ya memang saya ulangi lagi, memahami numerologi itu memang perlu kebijaksanaan. Orang-orang di Arab beda dengan orang-orang di Indonesia. Ya, orang-orang Inggris itu mungkin beda dengan orang Jawa, itu beda. Ya, jadi mungkin perhitungan mereka tentang numerologi sendiri itu beda juga. Saya pernah baca tuh numerologi dari orang ya yang pakai bahasa Arab itu Abajadun itu. Ya beda-beda memang, dia hitungannya beda. Dan orang-orang Indonesia yang pakai ABCD itu juga hitungannya kan, cara hitungnya mungkin sama, tapi interpretasinya mungkin agak beda ya, karena mungkin ada faktor tertentu yang mempengaruhinya.
Sama seperti kok di Indonesia adanya pocong nggak ada Dracula, nah di luar negeri adanya hantu kayak Dracula nggak ada pocong, nggak ada kunti dan lain sebagainya. Itu kan mungkin ya berhubungan dengan kesadaran kolektif yang di suatu tempat itu ya. Jadi mungkin di suatu tempat itu orang-orangnya punya kesadaran kolektif yang akhirnya energinya berkumpul menjadi itulah bentukannya, dibanding dengan orang-orang yang ada di luar bentukan energinya seperti yang di sono kayak gitu. Sama dengan numerologi menurut saya begitu. Jadi emang kayaknya perlu kebijaksanaan sih dalam memahami numerologi ini. Misal aku Hasan, aku ada kata H, alif, sin, a, nun, itu berapa loh? Beda dong, berarti numerologi ini hanya aktif bagi orang-orang yang pakai alfabet biasa. Gimana dong, kacau dong. Seperti yang saya bilang tadi kan, alfabet Arab misalnya. numerologinya mungkin Hasilku dengan pakai alfabet dasarnya beda. Kita pakai ABC, Beda, sana makanya ABCD. berarti aku bisa aja jadi pemimpin dan bisa aja menjadi sampah masyarakat tergantung bahasa apa yang aku pakai. It doesn't fucking making sense, bro. Sama kayak obat-obatan ya, ada orang pakai obat-obatan itu ya cocok kata Habats itu ya, Habats itu kan hadisnya sendiri semua bisa diobati dengan Habats kecuali kematian ya. Padahal enggak juga kan. Ada di Indonesia yang hawanya mungkin lebih panas kayak gitu, itu bisa nggak cocok kalau pakai Habat kecuali kondisi badannya itu terlalu dingin ya kan kayak gitu loh. Dengan orang yang di Cina misalnya yang dingin, dia obat-obatnya cenderung yang pakai yang panas kayak ginseng, jahe, itu lebih cocok. Kalau di Indonesia panas pakai itu malah jadi mungkin penyakitnya yang jenis penyakitnya beda, obatannya juga beda ya. Bukan nggak efektif, tapi jenisnya itu loh ya. Bukan nggak efektif, nggak sama, nggak bisa dipakai, itu enggak, tetap bisa dipakai ya kan, tergantung ya di mana kita juga kan. Ada benarnya juga. Itu secara logika aja nggak kena teman-teman. Jadi untuk menyimpan energi otakmu supaya bisa dipikirkan hal-hal yang lebih penting, kamu nggak perlu jauh-jauh semua harus kamu cari risetnya, nggak perlu bro. Secara logika dulu aja gimana, make sense nggak? Kalau nggak make sense secara logika aja bisa dibantah. Nah kalau menurut logika bahasnya nggak masuk logika, atau menurut saya logikanya aja belum masuk kayak gitu sih ya, mohon maaf ya. Nggak perlu cari risetnya gitu ya teman-teman ya. So untuk menentukan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang terus, mana yang enggak, itu sesimpel itu sebenarnya. Logiknya oke, buktinya oke. Kalau logiknya oke, buktinya oke, maka kamu boleh menganggap itu atau meyakini itu sebagai kebenaran. Nah, menurut kalian, kenapa sih kalau aku bahas gini? Ya karena kebodohan kalian ini bisa dimonetisasi. Kebodohan para TikToker ini bisa dimonetize. Maksudnya dimonetize gimana Bang Hasan? Bisa diuangkan lewat apa? Contoh, Babe Haris itu teman-teman menjual seminar seharga 3 juta. Seminar rumus kaburipan, bongkar rahasia dibalik nama tanda lahir tanda tangan, Jakarta 10 Februari 2024, Pem Bidakara. Biaya pendaftaran 3 juta rupiah. So kalau dibilang terlalu cepat ya, kalau om-om ini bilang ya mohon maaf ya om, bilang itu kebodohan, itu kecuali udah ikut kelasnya mungkin ya baru. Saya sendiri nggak ikut kelasnya ya, tapi nggak juga bilang ini sebuah kebodohan untuk yang dimonetis itu. Tapi memang ya mahal sih, 3 juta itu bagi orang Indonesia itu kan mahal ya, apalagi orang yang gajinya mungkin di bawah UMR, itu kan termasuk mahal. this has to be stopped. Nih, gila nih. Apa dia menjual sesuatu berdasar apa? Klaim-klaim dari mana? 3 juta menurut kalian nggak ada yang daftar? Banyak. Oh my god. Sama juga dengan abang-abang Chris itu yang tadi dia bilang ini gini-gini, dia bisa buka konsultasi. Babe Haris itu buka konsultasi, sekali konsultasi 2 juta rupiah loh. Anjay, gila. Nah itulah, kalau orang punya ilmu ya kan bisa konsul ya. Kalau kecuali mau belajar sendiri, terserah orang mau tarik
punya berapa. Itu ya, apakah saya mendukung kebodohan? Berarti bukan, karena saya tahu dasarnya kayak gitu loh. Ada yang ada dasarnya kan kayak gitu. Ini saya paham dasarnya. Ya, kira-kira seperti itu sih. Balik lagi, kita ada baiknya kita memahami numerologi dengan kebijaksanaan, bukan asal-asalan. Dan dia supaya lebih mudah dipercaya, dia bawa nama-nama yang nama-nama besar. Contohnya waktu dia Bener sih, dia bawa nomor 11 itu yang dia nama pakai, Muhammad tadi. contohnya nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai nama Nabi kita supaya gampang untuk kita percaya gitu. Oh iya, Nabi Muhammad 11 dan memang itu, oh benar. Lalu dia pakai nama Soeharto. Soeharto bisa memimpin 32 tahun. Ya iya anjing, tadi yang udah baru. Dia Ya mungkin Babe Haris sudah cek sebelumnya ya, dia pakai nama-nama tertentu yang udah ada contohnya kan gitu ya, namanya buat marketing ya kan ya. Tapi di luar sana ada aja yang gak cocok dengan hasil dari numerologi, dengan interpretasinya kok beda. Ya itulah yang disebut namanya perlunya kebijaksanaan dalam memahami numerologi, interpretasinya bagaimana. Ya intinya sih kebijaksanaan. menguasai semua alat politik. Gila. Bukan karena namanya, oke? Gimana dengan Pak Lek Harto yang jualan mainan di SD Queen? Kok dia nggak sukses nggak jadi pemimpin? Gimana dengan Muhammad Abdul di Ampel itu? Muhammad Rifai, Muhammad Rifki, Muhammad Andi, gimana? So, cara berpikirnya Soal nama, balik lagi, dia namakan adalah doa ya. Jadi namanya itu ya ada Muhammad Anu ya, tinggal nama panggilannya siapa, berarti itu yang menjadi doanya, bukan Muhammad. Tadi nama Soeharto ada benernya juga sih kayak gitu loh, kan ada benernya, bukan berarti salah, ada benernya, bukan berarti 100% salah itu ya. Nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah ya, tapi menurut saya seperti itu. kembali, harusnya kalau memang mau riset apakah ada hubungan nama dengan kepribadian atau dengan nasib, dengan tingkat kesuksesan atau dengan tipikal kepribadian yang tertentu seperti conscientiousness atau leadership ability, harusnya kamu riset tuh semua orang yang punya nama Muhammad, semua orang yang punya nama Soeharto, kamu riset terus kamu lihat apakah ada ketentuan. Nah itu benar ya, memang kalau pengen tahu itu ya riset aja, tapi kan selama ini nggak ada yang riset kayak gituan. Buat apa juga riset, kita lihat ya apa-apa aja yang udah kayak gitu aja sih menurut saya. Dengan tertentu di leadershipnya, oh iya ternyata punya kepemimpinan loh, punya kemampuan kepemimpinan, baru boleh kamu bilang oh iya ternyata secara umum orang-orang dengan nama ini itu kayak gitu. Masalahnya itu juga nggak ada, ngerti nggak? Tapi cara berpikirnya Ya, udah nggak ada memang. asalnya satu nama yang kebetulan pas, itu namanya teknologi. So teman-teman, aku pikir video ini cuma berakhir 10 menit tapi nggak bisa ternyata. Nah hasil aku buat konten ini bukan untuk menyerang atau untuk merendahkan siapapun, bukan Babe Haris, bukan Salsa, bukan Bu Dokter tadi, bukan. Yang aku ingin targetkan adalah audiens TikToknya. Jadi kalau misal aduh, tapi gimana mau menjangkau TikTok, orang-orang di TikTok itu beyond health, kamu nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena terlalu banyak PR-nya, dari tingkat pendidikan, dari IQ, dari pemahaman soal literasi, dari pemahaman soal berpikir kritis dan sebagainya, terlalu susah. Nah, jadi menurutku cara untuk mengatasi ini, teman-teman, itu emang di rambling aja. Aduh, keren lagi, aduh. Ya menurutku ya begitu ya. Memang sih itu di netizen TikToknya nggak beres. Biar mampus nih, jadi orang-orang TikTok tuh dikumpulin nih, aku datengin Aaron tolong mampus nih. Mampus, nggak bisa ditolong. Nah, tapi namun demikian, walaupun spesimis apapun aku untuk tidak bisa menolong orang-orang yang ada di TikTok, netizennya ya, aku berharap soal kecerdasan masyarakat Indonesia ini, soal tingkat literasi ini, ya berhenti gitu. Jangan orang-orang nggak beruntung nggak dapat pendidikan, orang-orang yang beruntung nggak peduli, nggak bisa tuh kita kayak gitu. Kasihan orang-orang yang nggak beruntung nih, perlu diedukasi. Intinya begitu ya. Saya pause saja videonya. Teman-teman mau lanjut nonton ya nonton aja. Di videonya Om ini Hasan Askari, kita cuma bahas numerologinya aja.
Karena numerologi ini ilmu yang agak nggak kasat mata ya kan, jadi perlu kebijaksanaan dalam memahaminya. Oke, itu aja, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.